Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamra Elza dari kelas D3S44001 dengan NIM 0703204037. Di video sebelumnya saya sudah buat cara instalasi aplikasi SAP Logon dan mengkonfigurasi koneksi ke aplikasi SAP Logon. Di sini saya akan membuat video navigation dan mengerjakan modul 1 yaitu SAP Navigation. Saja kita ke modulnya. Nah, ini modul praktikum 1 navigation. Kegiatan pertama kita disuruh membuat logon entry, logon ke sistem SAP dan mengubah antarmuka pengguna. Dan kita juga disuruh membuka modul SAP 01 overview pada halaman 26 sampai dengan 210. Ini modul SAP-nya, kita buka halaman 26 sampai. Nah, di sini kita disuruh membuat entry SAP, logo screen, server. Nah, di sini terus kita disuruh logon. Sengaja kita ke aplikasinya. Nah, dikarenakan saya sudah membuat koneksi, di sini saya sudah buat koneksi di video sebelumnya. Kalau belum, tinggal klik atas ini, new. Ada user service system di sini, langsung next. Connection tipenya kita pilih custom application server. Nah, kalau ini restriksinya bebas, disesuaikan saja. Karena saya pakai nama dan kelas, jadi ini. Kalau sistem ID-nya tuh E3 tuh, instan numbernya 06. Kalau servernya sampai 1 educate or ID. Nah, kalau sudah begini, kita langsung klik finish saja. Karena saya udah buat, jadi akan muncul seperti ini. Itu seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sini, kita suruh, karena entry saya udah bikin entry sini, terus logon ke sistem SAP. Kita disuruh logon, kita disuruh logon. Lalu kita bisa membukanya dengan cara double klik. Nah, di sini kita disuruh mengisi klien, user name, dan password. Klien saya itu 05, user password saya udah diganti yang dengan baru ya. Video sebelumnya udah. Nah, ini udah berhasil logon ke SAP. Jika ingin mengganti password, kita langsung aja ke sistem, user profile on data. Nah, ini change password kalau mau ganti password. Karena saya udah bikin koneksi, jadi
eh, ini dia udah terganti passwordnya. Lanjut, kita lanjut ke teks yang nomor kedua. Sini kita disuruh menampilkan pesan kesalahan pada jendela pop-up. Eh, Pop-up, terus format tampilan dan tanggal nilai. Di sini kita harus ke eh, task 2 ini kita suruh choose customizing of local layout, terus action, terus the action tab, langsung choose the dialog box instructions message, dialog box and warning message, dan dialog box add error message, lalu choose OK. Oke, kita ke ini option. Nah, kita pilih interaction design, application, yang sukses misalnya in the block kita checklist, warning message in box, terus error message. Lalu kita klik OK, lalu kita balik lagi ke modul. Nah, di sini ada format, tanggal dan nilai uang. Tunjuk, kita harus pertama kita harus ke Entrax, kita harus menyeting dulu cost display technical name-nya agar muncul menampilkan technical name di CS1 menu. Langsung ke ini modulnya. Nah, di sini ada, di sini kita disuruh ke sistem user profile. Tuh. Terus di first step, and you may need to maintain user profile by signal tab. Nah, lalu kita samakan bulan dan tanggalnya, lalu save. Jadi kita ke logon, kita ke sistem, lalu user profile on data. Nah, di sini kan ada title, kayak judul, last name, first name, kredit TikTok, good name, language. Nah, di sini tapi kita berfokus di default. Nah, yang ini. Dan di sini start menu kita kosongkan ini legalnya. Terus ini udah benar ini 2 angka di belakang koma. Ini bulan dan tanggalnya kita sesuaikan karena kita di Indonesia, jadi ini udah benar. Nah, kalau time formatnya kita pilih paling atas, itu jadi harus format. Nah, terus habis itu kita save aja dengan mengklik icon save di sini. Nah, ini kita klik OK. Lalu kita lanjut ke modul. Ini ada petunjuk untuk menampilkan technical name di SAP menu. Kita through entrance menyeting, lalu cost display technical name. Oke.
PKN system. Kita ke SAP, ke sistem caranya ya. Hmm, sini kita pilih Entrax, new setting. Nah, kita pilih yang display technical names. Nah, langsung kita klik aja checklist. Nah, sudah. Hmm, kalau sudah begini kita lanjut ke modul. Di sini unitnya sudah. Kita lanjut ke SSS 22 navigasi pada sistem. Nah, di sini kita meminta membuka modul SHP halaman 20 sampai dengan 24. Kita akan menentukan posisi transaksi dari order in sales and distribution. Kita buka coba modul SAP-nya. Hmm, 220. Oh ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan buka logistik terlebih dahulu. Langsung kita buka sales order in sales distribution. Terus kita oh, jadi pertama kita buka SAP menu, lalu choose ke logistik, terus sales and distribution, terus triangle the olive sales, terus ke order. Nah, nanti transitionnya akan menampilkan create, change, display, create using using part load leave order. Nah, ini kita buka aja. Arahkan logistik ke kita arahkan ke sales and distribution, lalu kita arahkan juga ke sales, lalu kita arahkan ke order. Nah, tampilannya akan benar, akan muncul create, change, display, itu simpan love is. Nah, ini kenapa ada yang bertanya muncul FA01, FA02, FA03, dan BI1. Nah, karena saya sudah menyetingnya tadi di extract system setting. Nah, ini display technical names-nya. Kalau kita baca checklist, kita lihat lagi logistik, sales, order. Nah, akan muncul. Jadi kita terlebih dahulu menyeting dulu display technical names-nya agar muncul seperti uh, nah, ini akan muncul seperti ini.
Kita lanjut ke modulnya. Nah, di sini kita disuruh mengakses menu, choose accounting, lalu kita choose financial accounting, choose general ledger, lalu choose posting. Nah, sesinya akan menampilkan enter cara akun posting, general posting, editor di dokumen, general dokumen parking, post with clearing, incoming payment, ongoing payment, cash journal posting, followed with foreign currency. Nah, kita akan coba gunting. Sini kita cari akunting. Nah, di sini ada akunting. Kita choose final akunting. Lalu kita choose general ledger. Langsung kita choose dokumen entry. Nah, di sini udah ada muncul enter kecil, aku dokumen, group. Nah, di sini udah muncul kena posting. Sudah muncul. Selanjutnya kita akan buka lagi modul kita. Kita buka bagian teks 2. Nah, di sini kita akan meminta untuk disuruh menggunakan teks dan kode, yaitu apa sih, SU3 SM SM04 slash S04 slash nen. Kita buka resepnya, cari di bagian atas ini. S3. Oh, ternyata SU3 tuh untuk maintain user, menampilkan maintain user file profile. Untuk kembali ke menu selanjutnya, kita bisa mengklik add sheet atau ini back atau /n. Nah, SM04. SM04. Nah, untuk SM04 ini untuk logon list server, untuk siapa saja yang logon dari server ini. Jadi siapa saja sih yang udah masuk di sistem ini. Jadi udah ada sini list-listnya. Sini ada username-nya, ada login lokasinya itu pakai desktop kah, laptop kah.
terus kapan dialog time-nya, kapan waktunya dia logon. Setelah resmi udah terlist. Lalu kemudian kita kembali aja dengan slash n. Kita buka lagi transaction code-nya 04. Oh, jadi hasilnya hampir sama dengan SM4 tadi. Di sini ada CSN lagi. Uh, Oh, ternyata di sini ada pertanyaan, ada peringatan top up, pop up. Unset data will be lost. Do you want to log off? Jadi si slash nnd ini untuk log off, untuk log off. Ditanya di sini kita ditanyai untuk mau keluar dari SAP logon ini tanpa menyimpan data. Jika memang tidak memang menyimpan data, kita langsung, jika ingin menyimpan data kita ini pilih yes. Kalau tidak ingin menyimpan data, klik no. Di sini kita pilih no saja karena kita ingin tahu transaksi kode uh, NEND itu apa. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan role based menu user. Di sini kita untuk melihat data user siapa saja yang masuk di sistem ini, tapi tidak ti- tapi tidak menggunakan transition code. eh, hmm, kita menggunakan kita akan menggunakan bagian menu tools administration, lalu monitor sistem monitor, langsung overview. Nah, kita kita buka aja langsung SAP kita. Nah, di sini kita akan memilih SAP menu. SAP menu, SAP menu, langsung pilih tools. Tuh, ini kita sales. Nah, kita pilih tools, langsung pilih administration, lalu monitor, sistem monitoring. Setelah itu
Kita pilih SM04 apa eh, yang SM yang kita cari tadi, yang eh, transaction code tadi. Kita kita hanya ingin membuka dengan jalan yang berbeda. Sini kita langsung buka saja. Hmm, Nah, jadi tampilnya akan sama. Jadi cuman bedanya caranya beda. Hmm, jadi ini seperti shortcut kode apa kayak gitu. Jadi kita coba lagi lanjut ke mode selanjutnya. Di sini navigation, kita navigation menggunakan menu bar, melihat user listnya menggunakan menu bar. Jadi kita buka aplikasi, terus SN dulu. Kita exit. Nah, kita bisa uh, wih sistem, lalu ke status. Nah, jadi nah ini jadi akan tampil nih eh sistem statusnya, kliennya siapa, usernya siapa, bahasanya apa, jamnya berapa, seperti itu. Terus klik checklist. Nah, nah kemudian nomor 4 kita disuruh menggunakan navigasi transition code. Di sini transition code-nya adalah SM04. Kita bisa langsung buka saja SAPI kita. Terus kita ketikkan SM04. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita exit. Nah, jadi nah, seperti itu. Kita lanjut aja ke nah, kita lanjut ke exercise 23. Kita membuat favorit menggunakan menu. Nah, sini kita membuat favorit. Nah, terus kita disuruh membuka halaman 225 sampai dengan 227. 225. Nah, ini. Nah, di sini pengematannya kita disuruh membuat
favorit untuk link ke transaksi posting, installment payment akunnya receivable, menggunakan menu bar, membuat favorit untuk link transaksi display, customer, display sales, and negotiation, menekan icon favorit, lalu membuat favorit untuk link ke transaksi mountain master data in human resource, menggunakan klik kanan. Oke, modulnya lagi. Jadi kita tuh akan menggunakan 3 cara yang berbeda dengan transaksi pada bagian favorit kita. Nanti untuk akses menunya kita pilih uh, accounting, financial accounting, lalu kita pilih accounting receivable, lalu ke dokumen entry. Nah, di sini ada peringatan nih, jangan double klik. Nah, jadi kita akan menu bar. Jadi ya, kita akan menggunakan menu bar untuk bagian favorit. Jadi kita coba dengan nah ini bagian favorit, kita klik kanan, zoom insert. Nah, di sini kita langsung masukkan aja dengan F8, kita checklist, kita oke. Nah, di sini udah masuk ya post incoming paymentnya di bagian favorit kita. Kita lihat contohnya. Kita pilih kondisi payable, dokumen intro. Nah, F28 itu adalah incoming payment. Nah, itu lalu selanjutnya kita akan menambahkan favorit dengan icon add. Cara yang kedua, jadi kita akan pilih icon, kita pilih logistik, lalu kita pilih logistik. Kita lalu pilih sell and then distribution. Kita pilih master data, business partner, kita pilih customer, terus kita pilih yang display. Nah, kita bisa pilih FD03 sales and distribution. Nah, di sini sudah bisa bertambah.
Jadi kita tinggal klik sales and jika ingin menambahkan dari ikonnya tinggal klik ini sales navigation lalu klik icon ini tambah, jadi otomatis tambah di sini. Lalu jadi kalau yang enak, lebih enak cara yang pertama karena tinggal memasukkan saja. Ya, cara pertama cuma masukin transaction code-nya saja. Nah, bagian yang ketiga menambahkan menu favorit dengan cara mengklik menu habis menu bar ke human resource, lalu ke personal management, choose as administration, lalu ke HR master data. Nah, kita pilih sini. Nah, kita pilih yang human resource, personal management, kita pilih administration, HR matters data. Nah, kita pilih yang PA30 maintain, klik lalu klik kanan. Nah, tapi dengan add to favorit. Nah, langsung masuk di bagian favoritnya. Jadi kita bisa menambahkan favorit dengan cara yang cara yang berbeda. Tuh, tergantung enaknya di mana. Nah, kita lanjut ke modul. Nah, kita lanjut ke modul exercise 24 menggunakan fitur help. Sini kita suruh membuka modul S101 di halaman 232 sampai dengan 234. 23. Nah, misalnya kita bingung eh, fungsi-fungsi dari form-form itu apa. Jadi kita bisa mencari dengan mencari tahunya dengan fitur help itu dengan F1 dan F4. Nah, di sini kita disuruh meletakkan kursor kita di bagian push organization file, lalu kita tekan F1, kita pilih logistik. Kita pilih dulu logistik. Logistik. Nah, logistik, lalu material management, kita pilih purchasing karena kita disuruhnya di bagian purchasing. Lalu kita pilih master data,
kita pilih dengan bagian vendor, kita akses yang sentral, lalu kita pilih yang SK03 display. Nah, pada bagian ini terdapat kolom-kolom atau file, vendor, company code, product organization. Kalau vendor tuh kita tahu penjual atau pemasok. Kalau company code itu kode perusahaan dari perusahaan. Kalau product organization itu eh, kalau kita tidak tahu, kita bisa mencari tahu dengan cara kita bisa menggunakan fitur help yang F1. Kita letakkan aja di kolom organization. Kita klik aja di kolom ini posisinya F1. Nah, akan muncul di sini. Caranya dengan itu mengklik di keyboard eh, di keyboard dengan F1. Di sini akan muncul position navigation. Di sini ada denote the position organization. Kita kita bisa pilih tulisan yang berwarna biru karena kita akan mencari tahu apa sih position organization tuh. Nah, klik. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa position organization itu adalah organization unit yang di bagian logistik. Oh, nah nanti position organization ini akan menghasilkan material atau barang jasa. Tugasnya untuk untuk negosiasi dan bertanggung jawab atas transaksi pembelian. Kemudian selanjutnya kita lanjut fitur help F4. Fitur help F4, kita klik, tekan F4. Nah, muncul. Nah, di F4 ini kita disuruh untuk membatasi maksimum dari nomornya. Caranya adalah caranya adalah kita coba start sheet. Nah, di sini jadi 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 kita bisa tahu apa isi dari organization itu apa gitu. Ada vendor dan ada position organization dan lain-lain. SAP EDI, IDS, pokoknya banyak
di sini. Jadi fitur HP ini emang sangat membantu. Mmm, oke, terus lalu setelah itu kita buka modulnya. Nah, pengamatan kita ternyata sudah selesai sini. Mmm, nah, kalau fitur membantu mengenali pada menu bar tidak dapat dilakukan karena diperlukan tambahan aplikasi untuk install dan aplikasi ini tidak disediakan oleh vendor, maka petunjuk di sini disarankan buka www.google.com, ketikkan promoter ID in SHP. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya, pekerjaan dari modul sa modul 1 dari saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.